dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini hari kedua, episode kedua, kami semua menemani pemirsa yang ada di rumah. Mi, mungkin kita bisa review kali ya yang kemarin dibahas sama Papa tuh tentang apa tuh? Kemarin kita udah sempet ngebahas tentang ya Fataya Rozak, Ya Fataya Razak, Ya Azim, Ya Ali sama Ya Azim. cara kerja Asmaul Husnanya. Nah, bagaimana Asmaul Husna itu bisa bekerja dalam kehidupan kita tanpa kita tahu sebenarnya ya, bisa jadi ya. Nah, mungkin hari ini kita punya tema baru nih Pak, atau kosakata baru. Masih yang sama. Karena betapa pentingnya kita mengenali nama-nama Allah, supaya kita kemudian benar-benar bisa bekerja penuh terhadap nama-namanya dan dengan nama-namanya. Oke, kita buka lagi dulu surah Al-A'raf. Pemirsa silakan dibuka surah Al-A'raf. Masih ayat yang sama, ayat 180. Surah ke-7 ya. Iya. Dengerin, ikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Fad'uuhu biha. Fad'uuhu biha. وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون Sayujzauna ma kanu ya'malun. Oke, Kak Kumi baca artinya. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama pemirsa, yang Allah inginkan adalah bagaimana kita bisa tahu dan bekerja dengan nama-namanya. Bagaimana kita bisa tahu dan berdoa dengan nama-namanya kalau kita tidak mengenal nama-namanya. Ya. Pak, tapi sorry nih Pak, aku kan pernah dengar Papa tuh bilang gini, enggak semua orang itu diizinin sama Allah menyebut namanya. Allah. Kayaknya kita perlu ngebahas itu dulu sebelum maksudnya biar lebih berasa feel-nya nih. Kita juga harus ingat gitu ketika sampai detik ini kita masih bisa nyebut nama Allah doang gitu ya. Jangan kita mungkin gak usah ngebahas yang ya Fatah dulu ya Rozak, tapi Allah doang nih, a single word gitu. Ya. Tidak semua orang tuh ternyata diizinkan sama Allah untuk baca itu. Ya emang kita akan nyampe. Kita akan nyampe kepada nama pertama sendiri, yakni lafzul jalalah. Jadi tidak ada yang namanya Asmaul Husna kecuali disebut juga lafzul jalalah. Nanti pertanyaan Mirjani bagus banget. Emang gak semua orang bisa menyebut nama Allah. Jadi kalau kita diizinkan menyebut nama Allah, itu adalah anugerah yang paling besar. Anugerah yang paling luar biasa. Pengen tahu bagaimana contoh seseorang tidak boleh nyebut nama seseorang? Jangankan nama Allah, pengen tahu? Coba aja bikin kesel bini. Coba dah bikin kesel bini, terus panggil dia, Neng, apa Neng? Gitu. Jangan manggil Neng, gitu. Itu baru penguasa kopi. Penguasa dapur. Penguasa dapur. Jangan panggil Mama. Tiap hari bikin kesel Mama mulu, manggil Mama lagi. Udah, kita nggak bisa tuh manggil Mama. Tapi ketika orang itu mau mendengar omongan kita, berarti kan nggak ada masalah antara kita dengan dia. Iya kan? Sayang, iya bang. Berarti kan nggak ada masalah gitu kan? Nah, ketika kita nggak ada masalah, tapi kita nggak mau menyebut nama Allah, itu masalah buat kita. Kita akan nyampe nanti kepada pembahasan tentang lafzul jalalah. Oke.
kita bahas dulu nih ya, pengantar demi pengantar. Karena kalau papa tuh gini ya, lebih baik kita belajar kuda-kuda. Apa tuh maksudnya? Ya, belajar pondasi. Banyak orang langsung ngebut belajar Allah, belajar Ar-Rahman, belajar Ar-Rahim, terus sampai habis. Tapi dia nggak dapet juga filosofinya, dia nggak dapet juga hikmahnya, dia nggak dapet dorongannya, dia nggak dapet spiritnya. Ya, jadi kita mesti belajar nih berbagai pengantar ke sebenarnya apa sih yang Allah mauin tentang nama-namanya. Nah, Al-Quran ini sebenarnya pemirsa, ini isinya adalah bercerita tentang namanya. Jadi kita bodoh kali lah kalau nggak mau belajar tentang Asmaul Husnanya itu. Ya, bahwa Al-Quranul Karim, ayo ikutin. Bahwa Al-Quranul Karim. Ayo, 1, 2, 3. Bahwa Al-Quranul Karim. Bahwa Al-Quranul Karim Adalah penjelasan tentang namanya, penjabaran tentang namanya, pengenalan tentang dirinya, supaya Allah dikenal sama kita. Iya. Dan dulu. Oh iya, ya baru mau nanya. Oh, di ya udah segmen deh. 2, berarti ntar kita lanjut lagi di segmen 2 ya. Iya. Iya ya. Tadi ada yang kepotong Pak, aku mau nanya tuh. Apa itu? Kan Allah sebenarnya pengen dikenal sama kita dan Allah pengen kita tuh mengenal Dia gitu. Tapi apakah benar gitu ketika kita sudah mengenalnya, Allah jadi makin kenal juga sama kita gitu? I mean, He already knew who we are gitu kan. Dia udah tahu siapa kita. What makes it different gitu? Ya kan kayak gini kan, kayak orang aja lah misalnya orang ngomong kan, gue tungguin dia datang apa enggak. Gue mau tahu dia ngomong nggak sama gue, dia terbuka nggak sama gue gitu. Nah, yang satu perhatikan coba, yang satu ya gue lagi tungguin dia ngomong nggak sama gue. Kalau emang dia ngomong tuh gue bantu. Berarti kan dia sebenarnya tahu. Dan dia juga mau bantu. Tapi itu hal yang baik. Sekarang perhatikan yang satu ini. Ya gue sih tahu, tapi gue lagi tungguin juga apa dia mau minta maaf atau enggak. Nah, berarti kan kita udah tahu. Dia udah punya salah, kita tahu salahnya dia, tapi kita lagi tunggu dia datang. Nah, kira-kira kayak gitu. Tentu filosofinya akan lebih banyak lagi. Ya. Allah misalkan gini, Allah mau dikenal bukan karena emang dia butuh dikenal, tapi karena kita pengen mendapatkan apa yang Allah punya. Terus kita pengen melakukan apa yang Allah mau. Oke, kita lanjutkan. Oke. Masih Al-A'raf pemirsa. Ya, 180. Perhatikan pemirsa artinya ya, terjemahannya. Dan Allah punya nama-nama yang bagus. Maka berdoalah dengan namanya. Lah kita ini nggak tahu nama-namanya. Makanya kita bersyukur nih. Kita boleh belajar. Kita diizinkan belajar. Lihat potongan berikutnya pemirsa. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Dan jangan sampai kemudian kita bertolak belakang dengan nama-namanya. Jangan sampai kita berselisih dengan nama-namanya. Jangan sampai kemudian kita malah berkesebalikan dengan nama-namanya, bahkan melawan nama-namanya. Ada contohnya nggak tuh? Contohnya, misalkan kita bicara Ar-Rahman, ya. Kita bicara Asmaul Husna pertama nih nanti, ya. Bapak nggak tahu nih episode berapa. Kita akan belajar, misalkan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kan Maha Pemurah. Tapi ternyata kita pelit gitu. Nah, begitu kita pelit, berarti kan kita tidak bekerja dengan Asmaul Husnanya. Bertolak belakang dengan kerahmanannya. Dia Ar-Rahman, kok lu pelit? Gitu. Terus kita bilang, ya kan dia mah Tuhan. Loh, kalau engkau mengaku sebagai hambanya, terus menjadikan Allah sebagai pemimpin kamu, sebagai pemimpin kalian yang mesti ditunduki, dipatuhi, ditaati, lo kok nggak ngikut? Ya kan? Gitu kan? Ngakunya saya sebagai pembina upacara, tapi pada duduk di kantin. Mana sih lo gitu kan? Nah, di satu sisi ada orang yang bekerja penuh dengan namanya. Ketika menyebut nama Ar-Rahman, dia pengen seperti Ar-Rahman. Dia kemudian pemurah, dia kemudian sering bagi, sering bersedekah, misalnya contoh. Ya. Nah, di satu sisi ada yang kesebalikan dari Ar-Rahman. Nah, bab yang satu itulah walillahil asmaul husna fad'auhu biha. Dia yang bekerja tuh dengan nama-namanya itu masuk ke kategori itu. Kemudian yang menyelisihi, yang bertolak belakang, yang bahkan malah membangkang, misalkan membangkang nih gini. Allah Maha mendengar, As-Sami', ya. Tapi kerjaannya ngomongin orang mulu. Nah,
Ini ada pertanyaan dari Allah begini, kamu tahu nggak sih kalau aku tuh maha mendengar gitu? Terus kita bilang, ya nggak tahu, makanya belajar dong, aku maha mendengar gitu kan. Kepentingan kita jangan sampai ada masalah. Kenapa? Karena begini Kak, mau tahu nggak tahu, lampu merah itu merah. Mau tahu nggak tahu ada lubang di situ. Kita nggak bisa bilang nggak tahu ada hujan sih. Lalu kita kemudian jalan-jalan aja. Terus kita bilang, ya ternyata hujan. Lah, yang hujan, kenapa lu nggak pakai payung begitu kan? Iya. Nah ketahuan ada lubang, ya lubangnya nggak ngomong-ngomong sih. Lah, lo agama itu makanya kudu dicari tahu itu supaya kita jadi tahu. Paham di situ? Kami paham nggak? Berat ini. Pagi-pagi nyaur nih ngomong begini kan. Untung ada energen ya. Korma lagi. Lanjut ya. Iya. Nah, terhadap yang dua itu tadi, baik yang bekerja penuh, berkesesuaian, sama, bekerja dengan nama-namanya, bersandar dengan nama-namanya, hidup dengan namanya, atau yang ngelawan, yang ngebangkang, yang macam-macam, yang tidak menghargai. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Tapi kerjaan kita apa? Bikin dosa, bikin maksiat. Lah, katanya Allah Maha melihat. Tapi kok lu kayak kagak tahu Allah Maha melihat? Ya nggak kelihatan sih lah. Nggak kelihatan gimana, ada namanya yang lain loh. Apa namanya yang lain? Al-Hayyu, Al-Qayyum. Dia maha ada, maha hadir. Nggak bisa. Nah kenapa begitu? Karena kita nggak tahu. Terhadap mereka yang berdua itu, golongan yang dua itu, apa kata Allah di ujung ayat 180? Sayujzauna makanu ya'malun. Allah akan memberikan balasan. Jadi balasan itu bukan semata-mata balasan kepada yang buruk saja, tapi juga kepada yang baik. Bukan saja kepada yang baik, tapi juga yang buruk. Oh itu maksudnya maha adil ya berarti ya? Apa tuh? Yang tadi Pak bilang balasan kepada yang baik dan balasan kepada buruk. Yes, maha adil. Maha adil, maha bijaksana berarti ya. Aku ada pertanyaan sebenarnya. Apakah Umi siapin pertanyaannya. Apakah Allah tuh juga bisa tersinggung ketika nama orang lain yang disebut bukan namanya? Oh marah. Misalkan nih gini, aduh kayaknya gue kalau nggak kenal sama si A nggak bisa nih gue begini nih gitu. Tapi ya makanya kalau gue nggak dapat bantuan dari si A, gue nggak bisa nih gitu. Gue nggak punya duit nih, gue nggak bisa masuk ke kerja di sini nih gitu. Apakah dia tuh marah ketika nama orang lain sebut dan bukan nama dia gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga salah satu pembahasan yang ini perlu dicatat ya, banyak yang mau dibahas nih. Ya, 30 episode mungkin nggak cukup nih kita. Asik ini. Jadi penting sekali kita menempatkan Allah namanya itu segala-galanya gitu. Menjadi yang paling di awal. Makanya Papa ngajarin kan, Allah dulu, ayo. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah terus. Jadi sepanjang kemudian perjalanan kita hanya ada Allah. Gak boleh kita ngeduain, gak boleh kita ngebelakangin. Ya, contoh kita punya urusan nih, mesti bayar 4 juta. Terus kita punya motor. Ini contoh nih. Yang mana yang kita ingat? Motor apa Allah? Nah, kalau yang kita ingat itu motor, itu masalah. Karena kita berarti tidak meng-calling Allah datang. Kita tidak meng-invite Allah datang. Padahal Allah itu ada. Allah nungguin. Kan aku yang ngasih kamu beban 4 juta. Kenapa nggak minta sama aku? Lagian motor yang kamu mau jual juga, itu motor aku kok. Yang aku pinjamkan untuk kamu. Kok nggak bilang-bilang sama aku mau jual motor? Buat masalah yang aku sendiri adakan buat kamu. Gitu kira-kira. Ya. Penjelasannya nanti kali. Oke. Alhamdulillah, sekarang kita udah masuk ke segmen ketiga nih, Pak Umi. Tapi sebelum itu, kita sampai lupa loh, belum sahur. Minum dulu yuk, bentar lagi kan mau imsak, ya enggak? Banyak pahala di waktu sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa ya, minum energen. Iya, ada si korma tuh. Sunnah juga kan? Sunnah. Korma. Iya, betul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terhadap tadi ya, kita punya masalah, kita punya hajat, yang kita cari Allah dulu. Itu seneng tuh, kalau Allah dilibatkan, Allah seneng. Nah. Berarti itu Allah seneng ya kalau misalkan kita minta ke Allah. Kalau perlu kita minta terus sama Allah. Minta terus. Ya. Boleh nggak sih kita menyebut nama orang? Boleh nggak sih kita ikhtiar? Boleh, tapi tadi Allah dulu, Allah lagi,
Allah terus. Kita nih mau jual motor, ngomong dulu lah sama Allah. Kita doa, kita sholat pemirsa. Ya Allah, saya punya masalah nih 4 juta. Boleh nggak jual motor? Kalau boleh, saya jalan nih. Ini sebagai sebuah adab kita sama Allah kan. Nah nanti kita jalan tuh ke Allah. Nah setelah jalan ke Allah kita jalan ikhtiar. Misalkan jalan ke showroom. Nah pada saat kita ke showroom, kita tawarin tuh showroom. Ya. Habis kita tawarin showroom, nanti kan showroom nanya nih, motor tahun berapa, tahun sekian, mana STNK-nya, nih ditunjukin. Terus diliatin motor, terus jawab, ya motor gini motor tua, paling 2,5 gitu. Ya udah deh, terus saya nanya dulu gitu. Nanya siapa? Nanya Allah lagi. Kan Allah dulu, Allah lagi, jangan langsung mutus-mutusin aja. Ke Allah dulu. Nah kita datang deh ke Allah lagi nih, kita cari musola dekat showroom. Terus kita sholat. Ya Allah nih motor lakunya cuma 2,5, kurang 1,5. Kalau emang saya jual nih mau tanggung jawab nggak yang 1,5? Kalau emang mau tanggung jawab, ya bismillah dah. Kita eksekusi bareng gitu. Allah ngizinin kita juga jalan. Alhamdulillah pemirsa, begitu keluar musola, motor hilang. Aduh, jasa kuat. Tapi emang ada kejadian kayak gitu ya? Banyak. Begitu motor hilang, jangan lupa, ya kan? Allah lagi, Allah terus. Allah terus, tenang aja, ya kan? Coba Allah dulu. Allah dulu. Udah belum tadi dia? Udah, ke Allah kan? Ya. Terus jalan kan, ikhtiar. Habis jalan ikhtiar, dia ke Allah lagi nggak? Allah, berarti Allah dulu, Allah lagi. Terus pas keluar musola, motor hilang. Balik lagi dong. Balik lagi nggak? Balik lagi ke musola. Kali ini insya Allah dah pemirsa, nangisnya lebih syahdu. Yakin. Serius. Aduh ya Allah si Mansur. Allah dulu, Allah terus yang ada hilang motor. Padahal baru ikut kemarin sehari ya di Metro TV. Katanya boro-boro, ini sekarang 4 juta. Ini 2,5 juga enggak. Tapi saya percaya Allah. Ah itu dia. Saya percaya Allah. Nggak ada motor pun, ada engkau. Engkaulah Al-Hayyu, engkaulah Al-Qayyum. Asik kan? Engkaulah Ar-Rahman, engkaulah Ar-Rahim. Udah pulang aja. Nah, sebagai suami yang percaya sama Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nas. Kemarin apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Udahlah, masa nggak diurus sama Allah. Nah, begitu datang ke rumah, motor laku, Pak. Alhamdulillah. Laku berapa? Beres dah. 4 juta? Iya beres dah. Siapa yang beli? Allah. Bingung. Bini bingung. Allah yang beli, bagaimana ceritanya Bang? Udah gua masuk dulu, mau ngopi dulu dah. Nah, lagi bengong, lagi cerita sama bininya, ya kan? Datang tuh adeknya dia. Nggak ngobrol sama abangnya, ngobrol sama ponakan. Lu nggak kuliah lo? Kuliah lah paman. Kuliah di mana? Ya aul nih bapak, kayaknya nggak punya duit. Karena udah daftar sih. Berapa duit buat daftarnya? 4 juta om. Semesternya 1 semester berapa? 2 jutaan lah. Ya udah, ntar om bayarin. Bener om? Iya tuh coba. Laki bini tuh, hanya nyebut nama Allah, Allah yang atur. Makanya kita nyebut nama Allah. Nah kalau kita belajar ayat pertama, ya kalau kita belajar nih ayat pertama, bunyinya apa? Ayat pertama surah pertama. Iqra. Bukan. Apa sih? Ayat pertama surah pertama. Iya. Menurut tertib surah, kakak benar. Tapi itu menurut ayat yang turun. Ini menurut tertib ayat dan surah ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut namaku kata Allah. Ya, kita nih pemirsa nih mau pengen motor di showroom motor, ya, mesti tahu tuh motor punya siapa? Punya Allah. Nah kalau udah punya Allah, sebut nama dia aja. Terus diantar sama Allah. Oke pemirsa, ternyata tanpa kita sadari udah nyampe di penghujung acara. Kenapa gue ngomongin belibet? Ya. Mungkin kita doa dulu kali Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ya Allah, kenalin namamu kepada kami. Agar kami bisa berkenalan dan mengenali juga nama-namamu. Ya Allah, izinkan kami menyebutmu
izinkan kami mengingat-Mu, izinkan kami hanya datang kepadamu dan menjadikan Engkau satu-satu yang kami sebut, yang kami harapkan, yang kami inginkan, yang kami butuhkan. Ya Allah, berikan ridha-Mu untuk kami semua. Ya Allah, angkatlah segala musibah, wabah dan bencana di negeri kami dan di seluruh dunia-Mu ya Allah. Maafkan kami semua, ampunin kami semua dan berikan rahmat-Mu untuk kami semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Anak orang kaya ada yang belagu ya. Anak orang kaya dong sengak banget itu kan. Untung aku enggak. Nah iya emang. Maksudnya apa nih? Emang anak orang kaya gitu. Terus ini motor buat siapa ya? Gitu. Anaknya bilang, buat dia aja tuh. Gitu. Ya Allah, buat si Obe lu. Si Obe, ih buat gue. Ini beneran? Ya Allah ya Rabbi. Kenapa Papa menyenangi kemudian membaca Quran? Ya, ini zikir paling hebat. Nyebut namanya kok. Suratul Fatihah itu ada ayat yang tidak ada nama dia. Kelihatannya. Tapi nanti kita akan pelajari bahwa seluruh ayat di dalam suratul Fatihah ada namanya. Metro TV, knowledge to elevate.